Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Manapur di Salangkarang, Manapur di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara Samalayang, iman di dadara Samalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak pelatih yang saya hormati, kakak-kakak peserta kursus pembina pramuka mahir dasar seluruh Nusantara yang berbahagia, izinkanlah saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan kakak-kakak pelatih di hadapan kakak-kakak peserta, bahwa kami berempat insya Allah akan menyajikan materi fundamental tentang pramuka dan kepramukaan yang di sebelah kanan saya paling ujung Kak Tri Kundari. Kebetulan beliau pelatih mahir penggalang. Kemudian di sebelah kanan saya Kak Sugiono, juga mahir penggalang. Di sebelah kiri saya Kak Sri Widayani, mahir siaga, dan saya sendiri Rahmat Sutekat, kebetulan mahir penegak. Kami berempat tidak membedakan pita mahir, tapi akan berkolaborasi untuk menyampaikan pada kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini nanti berkenan di hati kakak-kakak dan bisa dikembangkan setelah kakak-kakak sekalian menyelesaikan kursus pembina pramuka mahir di tingkat dasar ini. Akan saya mulai dari Kak Sugiono dulu. Ya, Gimana Kak? baik, siap. Terima kasih Kak Rahmat Sutekat yang telah memberikan waktu. Materi yang akan kita bahas adalah mulai dari sejarah kepramukaan, di mana ini berawal dari Lord Baden-Powell tahun 1907, terjadi perang Boer di Inggris, dan ini berakibat agak fatal terhadap para pemuda, di mana terjadi di Inggris itu pemudanya pada apatis, malas, juga mengalami tindak kekerasan banyak, demikian juga minum-minuman keras yang terjadi saat itu. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja ya. Kemudian sebagai pensiunan jenderal di Inggris, Lord Baden-Powell ini merasa prihatin, kemudian berupaya memperbaiki keadaan di London saat itu dengan cara mengadakan pembinaan terhadap para pemuda, yaitu perkemahan di Brownsea Island, di mana para pemuda yang dikumpulkan itu dilatih di bidang keterampilan, skill ya, kemudian juga diajak mengembara, penjelajahan untuk keperluan kesehatan, health ya, kemudian helpful, menolong, juga happy ya, bergembira, juga bersaudara. Jadi dengan melalui itu Lord Baden-Powell akhirnya menulis buku Scouting for Boys, dan ini dampaknya ke seluruh dunia, di mana termasuk Indonesia yang saat itu kita sedang mengalami penjajahan Belanda ya. Kemudian Belanda membawa Padvindery, dinamakan Padvindery di Indonesia, namun saat itu belum diikuti oleh rakyat Indonesia, rakyat Nusantara saat itu, sehingga para pemuda mulai sadar, nah ini orang Indonesia juga harus punya sendiri organisasi itu. Nah, sampailah pada 1908 sesuai dengan bangkitnya bangsa Indonesia saat itu ya, rasa kebangsaannya tumbuh, sehingga ini akhirnya kan mereka berkumpul dan merasa terpanggil untuk menanamkan rasa nasionalisme. Nah, ini sesuai sekali dengan sifat kepramukaan, di mana ya bersifat internasional,
bersifat nasional, ada untuk unsur kepentingan bangsa, ada juga bersifat universal. Sehingga mulai saat itu bangsa Indonesia sudah mulai berpikir untuk mensiagakan kemerdekaan. Sehingga saat itu organisasi yang terkenal adalah Budi Utomo dengan keliling Pulau Jawa itu. Dampaknya akhirnya ya orang Indonesia berpikir untuk mendirikan kepramukaan. Jadi kepramukaan di sini sesuai dengan sifatnya yaitu berada di luar lingkungan keluarga, juga berada di lingkungan di luar pendidikan lingkungan sekolah. Jadi secara khusus kepramukaan ini dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka. Nanti akan dibahas pada ART ya Kak Trigundari. Jadi masalah kepramukaan, kemudian bagaimana pelaksanaannya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, Gerakan Pramuka ini merupakan gerakan kepanduan nasional dan merupakan organisasi kependidikan. Keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini sudah paling cocok memang di Indonesia. Artinya siapa saja boleh Masuk ya. anggota Gerakan Pramuka. Ya, masalahnya tidak terpaku pada satu agama ya. Namun demikian saat itu ada juga yang kemudian dikaitkan dengan keagamaan seperti Hizbul Waton ya Kak, yang mengkhususkan untuk yang beragama Islam, kemudian yang beragama Kristen sendiri, Katolik sendiri. Namun sehingga perlu dihimpun menjadi satu dalam gerakan pramuka. Jadi sebagai penyelenggara pendidikan bagi kaum muda mulai dari siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Jadi siaga itu yang usia 7 sampai 11 tahun ya, sampai 10 tahun. Ya. 11 sampai 15 dimasukkan dalam penggalang. Ini di awalnya Scouting for Boys itu memang diperuntukkan para pemuda usia remaja ya, usia remaja. Yang pas ini usia di awalnya adalah para penggalang. Jadi penggalang sesuai dengan sifatnya yang energik dan sudah bereksplorasi ya, menyukai petualangan-petualangan. Nah, ini yang cocok yang untuk dibina oleh Lord Baden-Powell pada awalnya. Kemudian kita kaitkan juga dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bahwa kepramukaan ini merupakan bagian dari pendidikan kepemudaan. Jadi ini makanya bersifat nasional, di mana negara juga sangat membutuhkan kepramukaan untuk kepentingan menanamkan karakter. Jadi utamanya kan pendidikan karakter, di samping juga otomatis kalau di kepramukaan akan mendapatkan skill berupa keterampilan. Karena memang di SKU dan SKK itu di sana merupakan kurikulumnya pramuka. Nasionalisme tertanamkan melalui PDK-MK ya. Jadi rasa nasionalisme ketika pelantikan mesti selalu mengucapkan Trisatya. Kemudian kami kembali ke masa penjajahan. Pada saat itu adalah penjajahan Belanda. Kepramukaan pada awalnya dinamakan kepanduan ya Kak Tekat. Yeah. Kak Tekat mengalami yang zaman apa ya? Tahun 66. 66. Saya sudah menjadi anggota pramuka dan pada waktu itu saya memulai dari Kurcaci. Kurcaci itu kalau sekarang siaga. Siaga ya. Ya, Kurcaci. kebetulan Asik. dulu gugus depan saya ini ada kira-kira 20 meter dari sini. Oh iya. Di sebelah selatan ini. SMP. Dan itu gugus depan umum. Ya, ya. Jadi tidak bernaung, tidak berada di lingkungan sekolah. Ya betul-betul umum. Dulu ada siaga, ada penggalang, ada penegak. Nah, ini berarti termasuk pelaku sejarah ini Kak. Termasuk ini. pelaku sejarah dan Mulai alhamdulillah rata-rata teman seangkatan saya ada pada. Mulai dari Kurcaci ya, siaga, kemudian penggalang, penegak sampai Dan ada sejarah yang lucu dulu. Ya. Ketika kawan-kawan saya dilantik naik menjadi penggalang, saya tidak dilantik karena badan saya waktu itu bongsor, tapi umur ternyata belum menjadi memenuhi. patokan untuk dari Iya. siaga ke penggalang. Saya tidak paham itu waktu itu, ya ngertinya cuma marah gitu. Yang kecil-kecil aja udah dilantik jadi penggalang, masuk saya udah besar. Nah, ini belum. buktinya tugas kakak-kakak pembina ya. Ternyata dengan adanya pembahasan ini kita akan semakin tahu bahwa bukan tergantung kelas berapa atau badannya besar atau enggak, tapi batas usia. Usia. Monggo dilanjut ya. Baik,
Jadi kakak-kakak para peserta KMD virtual, bahwa pada masa penjajahan di Indonesia itu awalnya bukan kepramukaan tapi kepanduan. Panduan. Jadi pandu. Seperti halnya ini bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan dan persatuan. Kemudian memiliki kebanggaan dan harga diri sebagai bangsa Indonesia. Otomatis nasionalismenya itu melalui kepramukaan akan tertanam. Bisa beraktivitas sebagai pandu selayaknya Pathfinder miliknya Belanda. Jadi saat itu karena Belanda menamakan Pathfinder, Indonesia ya ambil sendiri, bukan Pathfinder tapi kemudian pandu. Kembali ke masalah rasa kebangsaan, organisasi kebangsaan pertama yang di Indonesia adalah Budi Utomo. Nah, ini kemudian merupakan symbolic frame, menjadi simbol mensiagakan kemerdekaan bangsa Indonesia 1908 itu. Nah, tonggak sejarah kebangkitan nasional, bangkit sadar akan penderitaan bangsa. Saat itu dijajah bagaimanapun rasanya pasti tidak enak ya, tidak bebas ya, tidak merdeka namanya. Kemudian di Eropa itu yang sudah 1908 yang dengan namanya Scouting ya. Scouting menurut Robert Smith, Baden-Powell. Kemudian di Indonesia Pathfinder di bawah Belanda 1912. 1916 Indonesia menyebut dirinya kepanduan itu. Tujuannya adalah mewujudkan warga negara yang baik, yang cinta kepada tanah air dan mau membela negara. Kembali setelah Belanda kemudian dijajah Jepang ya Kak. Dijajah Jepang 1942. Itu Jepang ini justru melarang kepanduan ini tidak diperbolehkan. Maka kebanyakan yang mengikuti perjuangan itu kemudian lari ke PETA ya, pembela tanah air, bergabung ke PETA. Jadi ke PETA ini militer ya Kak. Jadi Supriyadi ya yang terkenal saat itu. Kemudian peristiwanya di tahun 1916 Mangkunegoro ini juga mendirikan JPO Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Pathfinder Muhammadiyah yang kemudian menamakan dirinya Hizbul Wathon 1920 HW. Sekarang sudah kembali lagi ya Kak. Ada lagi reformasi ya. itu ya. Kemudian 1921 Jong Java Pathfindri ya, JJP. 1926 ini Wira Tamtama PSII berganti menjadi Siap. Kemudian kita lanjutkan dari 1908 itu, kemudian 1928 ini masa penggalangan ya, menggalang persatuan dan kesatuan. Sebagai ini kiasan juga ya Kak. Jadi kiasan sejarah bahwa masa menggalang persatuan dan kesatuan ini ditandai dengan berdirinya organisasi Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda, kemudian beberapa tokoh pandu yang kita kenal, dengan saat itu juga dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya karangan W.R. Supratman. Tapi karena masih dalam penjajahan, itu bukan syairnya yang dinyanyikan, tapi hanya cukup instrumennya saja. Gesekan biola. Ya, gesekan biola ya, dengan gesekan biola. Jadi syairnya diberikan kepada anggotanya, tetapi tidak diperdengarkan kepada karena saat itu di bawah pengawasan Hindia Belanda. Kemudian ini kita kenal di SKU juga pasti nanti kita berikan kepada para penggalang kita, para juga siaga ya, bahwa pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya ini W.R. Supratman. Syairnya itu bukan syairnya, dinyanyikan pertama kali adalah pada saat Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, di mana ini juga merupakan peristiwa Sumpah Pemuda yang isinya adalah kami putra dan putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inilah yang menjadi tonggak persatuan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga
para pejuang yang mengikuti kepanduan saat itu ini sebenarnya juga mereka berada di kepanduan masing-masing. Saat itu belum gerakan pramuka ya, masih ada yang di PAPI, Siap, Info ya. Di mana 28 Oktober malam Senin pukul 5.30, 7.30 itu Kongres Pemuda di Gedung Indonesiaske Klub Buis Kramat Jakarta ya, dengan arak-arakan Pandu Patbindere 1928. Tapi maaf tidak bisa ditayangkan gambarnya ya. Sebenarnya kalau nanti kakak-kakak para peserta ini membutuhkan, ada itu sejarahnya Baden Powell, ada juga sejarahnya kepramukaan di Indonesia. Kemudian setelah itu tentu kepramukaan ini setelah menggalang persatuan dan kesatuan, berikutnya adalah menegakkan kemerdekaan ya. Pada peristiwanya 1945 itu tonggak sejarah titik kulminasi bangsa Indonesia sudah merdeka, tidak lagi dijajah oleh Belanda maupun Jepang. Kemudian Pandu ini dimasukkan, menorehkan catatan emas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, secara aktif menggagas mencetuskan Sumpah Pemuda yang tadi sudah kita bahas, yang sangat kita kenang, termasuk lagu kebangsaan Indonesia Raya itu yang diciptakan oleh PR Supratman. Kemudian 45-49, keringat, darah, dan air mata para Pandu juga dikorbankan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Partisipasi para Pandu saat itu ini memang bisa dibanggakan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia maupun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti halnya para penandatangan naskah Ikrar Sumpah Pemuda itu, antara lain ada Mr. Sunaryo dari PAPI, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia. Kemudian ada Ramlan dari Sarekat Islam Afdeling Pandu, Siap. Ada juga Theo Pangmanan dari Indonesiaske Nasional Patbindere Organisasi, Info. Masa kemerdekaan ini menegakkan dengan aktivis dan dari tokoh kepramukaan menjadi pejuang, menegakkan dan membela serta mempertahankan kemerdekaan, sehingga istilahnya penegak ya. Jadi setelah siaga menggalang kesatuan, kemudian menegakkan kemerdekaan. Kemudian setelah penegak usia 21 sampai 25 itu mandegani mengisi kemerdekaan sampai sekarang ini. Masa perjuangan kemerdekaan ini melahirkan tokoh perjuangan seperti halnya Jenderal Sudirman, Dr. Muwardi, ada juga Bung Tomo dengan arek-arek Surabayanya itu ya Kak, yang kita kenang lewat lagunya sampai sekarang itu. Kemudian juga menyumbangkan kader pemimpin bangsa yang bisa dibanggakan. Itu kurang lebih Kak sejarah sampai sekarang. Dan pada akhirnya kan ada revitalisasi gerakan pramuka ya, tahun kalau dulunya masih baru instruksi presiden ya, Kepres 238 tahun 1961, kemudian pada tahun 2010 ini sudah diubah menjadi undang-undang. Jadi undang-undang gerakan pramuka ini akan semakin kuat dengan revitalisasi gerakan pramuka itu, sehingga eksistensi kepramukaan ini semakin diakui, bahkan pada akhirnya sesuai dengan Sesdiknas itu pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik, siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Kurang lebih itu Kak Tekat yang kami sampaikan dalam sejarah. Terima kasih Kak Eno. Tepuk pramuka. Demikian kakak-kakak peserta kursus pembina pramuka mahir dasar di seluruh Nusantara yang berbahagia. Kilasan tentang sejarah gerakan pramuka, mulai dari awal tercetusnya, kemunculan, kepanduan di bawah siapa ya? Baden Powell ya, Baden Powell Ogilvy, yang kebetulan dia adalah berlatar belakang jenderal. Dan ternyata ilmu yang dikembangkan oleh beliau melalui
Ini ada unsur positifnya, walaupun masuk ke Indonesia melalui para penjajah, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil. Ternyata ilmu kepramukaan, kalau zaman dulu kepanduan, ternyata bisa diterapkan di mana saja, di seluruh dunia. Apalagi tadi mendengar penjelasan Kak Giono, bahwa mempunyai sifat yang universal. Artinya kan tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya, dan boleh dilaksanakan di mana saja. Beruntunglah kakak-kakak sekalian, para peserta, ada kesempatan untuk mengikuti kursus pembina pramuka, sehingga nanti diharapkan ke depan gerakan pramuka ini akan tumbuh semakin subur dan tumbuh semakin bermanfaat bagi sesama bangsa dan sesama peserta didik. Amin. Kemudian gerakan pramuka ini akan semakin eksis, dan saya yakin satu-satunya organisasi yang sampai saat ini masih tetap eksis dari tahun ke tahun dan insya Allah akan berkembang semakin bagus lagi. Ini hanya gerakan pramuka. Karena saya juga kebetulan mengikuti berbagai macam organisasi, tapi yang tidak pernah membosankan bagi saya Pramuka. gerakan pramuka. Ya, mudah-mudahan nanti kalaupun harus menghadap Tuhan Yang Maha Esa, ya dalam posisi masih berseragam pramuka. Itu hanya harapan saja. Endingnya ya Kak, endingnya itu happy ya. Happy. Betapa bahagianya nanti di sana disambut dengan tepuk pramuka. Ada enggak ya kira-kira gitu? Yang jelas ya endingnya husnul khotimah. Nah, amin, amin, amin. Iya. Nah, semua ini pasti ada landasan hukumnya. Kenapa kita seluruh generasi muda ini boleh dikatakan wajib ya mengikuti? Boleh dikatakan wajib karena saya perhatikan gini, hampir setiap sekolah Laksanakan. kepramukaan ini menjadi ekstrakurikuler wajib ya. Wajib. Iya. Padahal kalau dilihat dari skup yang sebenarnya kan gerakan pendidikan kepramukaan ini dilaksanakan di luar sekolah, di luar lingkungan keluarga. Iya. Tapi ternyata indah juga itu dititipkan menjadi salah satu kurikulum wajib atau setengah wajib itu? Wajib. Wajib. Wajib ya? Benar, Di wajib. kurikulum 2013 terintegrasi merupakan ya? ekstrakurikuler wajib. Nah, karena saya bukan guru jadi nggak gitu paham gitu. Jadi kebetulan kakak-kakak yang lain ini kan guru jadi Iya. paham. Jadi wajib Kak ya? Iya wajib. Kalau misalnya ini, karena di situ ada prinsip bahwa pramuka itu sukarela. Dia tetap sebagai murid di situ, tapi tidak mau ikut kegiatan pramuka. Kira-kira gimana ya? Oh ini Ada kok. diaktualisasi Iya, ya Kak, itu ada diaktualisasikan. bagian. Ada nanti ya? Iya. Bahwa ada materi kepramukaan di mana tidak harus seragam pramuka Kak. Jadi tetap menerima materi kepramukaan, tapi di saat intrakurikuler Oh. dan tidak wajib mengenakan seragam pramuka. Iya, saya kan udah lama kan. Include itu ya? Sekolahan Iya, jadi. Kalau yang Oh, wajib iya, iya, itu iya, justru iya. malah semua peserta yang ada di sekolah itu wajib mengikuti meskipun tidak berseragam pramuka. Iya. Tapi kalau yang reguler, yang ekstrakurikuler reguler itulah yang tidak wajib menurut minat dan bakatnya. Iya. Jadi itu yang tidak wajib. Jadi Iya. ada Kak yang wajib ada, yang tidak wajib juga ada. Tapi justru harus seragam ya kalau yang reguler. tidak wajib justru malah harus seragam karena itu kan berarti menurut panggilan jiwanya. Iya. Tapi kalau yang wajib tadi Ya sebenarnya gini Kak, Iya. tadi munculnya pertanyaan ini karena kebetulan saya secara pribadi ya pernah mengadakan bersama kawan-kawan itu kursus pembina pramuka Mair dasar, tapi pesertanya tidak ada yang guru. oh gitu. Justru ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, Ya. dan Pospol pada waktu itu. Jadi beliau menanyakan, jadi wajib enggak itu kalau anu di Ya. pramuka? Ya saya sampaikan juga kalau sebenarnya pendidikan kepramukaan ini dilaksanakan di luar sekolah, di luar lingkungan keluarga. Jadi idealnya ada gugus depan umum. Artinya gugus Iya, depan yang iya. berpangkalan di desa atau di kelurahan gitu loh. Iya, Makanya iya, kalau dulu iya, ada iya. struktur, ada mabisa, ada macam-macam ya. Iya, iya. Kalau sekarang kan mau tidak mau harus masuk ke lingkungan sekolah. Otomatis kepala sekolahnya Kamabigus. Padahal aturannya yang sebenarnya enggak gitu ya, Kak Win. Tapi ada sebenarnya, ya, ada gugus depan yang tidak di dalam Tidak satuan harus pendidikan kepala itu sekolah. ada. Nah, ya. Teritorial Tapi kan itu ada. Kebanyakan yang terjadi Iya, seperti itu. Wes kebanyakan pokoknya ada. dari kepala sekolah itu Kamabigus. Kamabigus. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Iya. Oke Kak, sesi berikutnya kita lanjutkan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kami Kak Tri Kundari.
Silakan Kak Trikundari. Terima kasih Kak Tika, kakak-kakak yang kami hormati, beserta peserta KMD yang kami banggakan pula. Di sini kita akan sharing bersama tentang materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Karena pada dasarnya tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu merupakan materi yang mungkin terlalu berat untuk dipelajari, tetapi sebenarnya itu adalah hal yang pokok, Pak. Dan sangat mendasar. Yang sangat mendasar, utamanya harus dipelajari sebelum kita berkiprah di dalam Gerakan Pramuka. Iya. Nah, untuk itu saya tidak menguasai, tapi mari kita sharing bersama-sama tentang anggaran dasar dan anggaran Gerakan Pramuka. Itu kayak ya. Iya. Ya. Untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka ini nanti sebenarnya merupakan materi inti ataupun materi utama yang harus dikuasai oleh seorang pembina pramuka, Kak, sebelum dia terjun di dalam kepembinaan atau pelatihannya. Nah, untuk itu kita harus tahu juga apa itu yang dimaksud dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Meskipun mohon maaf kita sudah sering mendengar atau bahkan sudah mempelajari, tapi kita refresh bersama. Kita refresh bersama ya, Kak ya. Kakak-kakak, anggaran dasar itu adalah sebuah ketentuan dasar dari Gerakan Pramuka yang mencakup antara lain aspirasi, visi dan misi dari Gerakan Pramuka. Nah, karena mencakup aspirasi, visi serta misi, maka itulah menjadi hal yang pokok yang harus dikembangkan dan harus dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka, termasuk di dalamnya adalah anggota-anggotanya. Nah, karena ini merupakan ketentuan dasar, maka anggaran dasar ini masih dijabarkan lagi ke dalam anggaran rumah tangga. Sehingga anggaran rumah tangga ini merupakan landasan operasionalnya untuk Gerakan Pramuka atau penjabaran dari anggaran dasar dan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Begitu, Kak? Ya. Nah, kemudian mengapa perlu disusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Nah, ini juga terkait dengan visi dan misi Gerakan Pramuka ya. Karena kita sebagai organisasi yang berlandaskan hukum. Ya, Gerakan Pramuka adalah gerakan yang berlandaskan hukum, ada undang-undangnya atau ada aturan yuridisnya. Sehingga diperlukan dalam sebuah organisasi itu adalah aturan atau pedoman yang digunakan sebagai landasan geraknya. Landasan gerak dalam operasional dan juga sebagai landasan dalam membuat atau memanajemen sebuah lembaga. Dalam hal ini, lembaga bisa dalam bentuk kuartir, baik kuartir nasional, kuartir daerah, sampai dengan kuartir ranting, ataupun dalam gugus depan. Jadi lembaga itu harus berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam melaksanakan program-programnya. Itu. Nah, selain manajemen, ini juga sebagai landasan untuk pengembangan sumber dayanya. Sumber daya, baik sumber daya manusia dalam hal ini anggota-anggotanya maupun sumber daya non manusia. Nah, dalam ini kita kan sumber daya manusia ada siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan juga anggota dewasa. Nah, dalam mengelola sumber daya itu kita juga berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi semua itu ada di dalam AD dan ART. Sehingga fungsi kita belajar atau mempelajari anggaran dasar, anggaran rumah tangga supaya kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pramuka, baik pengembangan sumber daya manusianya maupun kelembagaannya tidak melenceng dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Begitu, Kak? Ya. Kemudian selain itu, fungsi yang ketiga itu juga sebagai pengikat pemersatu dan kesatuan antara prinsip idealisme maupun sosial budaya dari anggota Gerakan Pramuka. Karena dengan adanya ADART maka mereka akan mempunyai persamaan persepsi atau pengikat persatuan dan kesatuan.
itu Kak TK diantaranya tentang fungsi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, jadi dari penjelasan Kak Tri Gundari dapat saya serap bahwa setiap anggota gerakan pramuka itu wajib hukumnya untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, ya. Ya, betul, Berarti Kak. kan itu tidak ubahnya sebagaimana rohnya organisasi. Betul. Di mana Iya. setiap insan yang berada di dalam lingkungan gerakan pramuka ini hukumnya wajib mematuhi anggaran dasar Betul. dan anggaran rumah tangga. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin dari Kak Giono tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga? Untuk AD dan ART yang terbaru ini Ah. dicetak tahun 2018 Oh ya. ya. Iya betul 2018 ya. Kak Giana benar bahwa anggaran dasar itu akan berubah atau diperbarui karena merupakan hasil musyawarah nasional. Jadi dari periode-periode tertentu mesti ada perubahan ataupun ada revisinya. Nah sekarang yang kita pakai adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga produk musyawarah nasional tahun 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, itu diputuskan dalam surat keputusan Munas nomor 7 tahun 2018 dan itu sudah berlaku, sudah kita laksanakan dan sudah kita pedomani dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan lembaga yang ada dalam satuan organisasi gugus depan. Nah, kemudian apa sih yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Nah, kalau kita mencermati memang banyak sekali nih. Dari perbab kemudian dibagi ke dalam pasal-pasal. Nah, nanti kakak-kakak peserta KMD nanti bisa mempelajari secara terperinci nanti di dalam serahan ataupun di dalam khusus modul tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun saat ini akan kami sampaikan bahwa sistematika anggaran dasar itu terdiri dari 12 bab dan 63 pasal. Ya, 12 bab itu terbagi ke dalam 63 pasal. Nah, per babnya itu masing-masing mempunyai pokok-pokok, diantaranya untuk yang bab 1 itu tentang nama, status, tempat, dan hari pramuka. Itu harusnya semua anggota pramuka itu harus sudah hafal di luar kepala karena itu merupakan utama. Di luar kepala itu malah hilang. Oh, malah hilang ya Kak ya. Iya. Kemudian juga tentang asas, tujuan, dan tugas pokok serta fungsi dari gerakan pramuka itu ada di bab 2 Kak. Ya. Kemudian sifat gerakan pramuka ada yang sukarela, terbuka dan sebagainya itu ada di bab 3. Kemudian yang bab 4 itu tentang sistem pendidikan kepramukaan. Dari sistemnya ada di satuan gugus depan, ada di kuartir, mungkin di Pusdiklat dan sebagainya itu diatur di bab 4 Kak. Kemudian tentang organisasi kepramukaan, pengelolaannya itu ada di bab 5. Kemudian untuk musyawarah, macam-macam musyawarah dari Munas sampai Musran dan Mugus itu juga ada di bab 6. Nah, ini yang perubahan itu Ya. di musyawarah Mugus ya, Kak? depan ya. Musyawarah gugus depan untuk di ART yang dulu 3 tahun. tahun, ya, 3 Oke. tahun. Kalau sekarang 2 tahun. Nah, itu mungkin bagi kakak-kakak pembina perlu dicermati ya, mungkin dalam kita menyusun program kalau yang kemarin 3 tahun, maka kalau kita sudah melaksanakan mugus di tahun ini, maka untuk periodenya adalah 2 tahun, baik kepengurusan maupun program kerjanya. Untuk bab 7 itu tentang atribut dan bermacam-macam seragam, baik anggota dewasa maupun anggota muda. Kemudian hak dan kewajiban itu di bab 8. Keuangan dan kekayaan Kak. Nah ini keuangan yang sering menjadi permasalahan Kak. Tuh, nah di situ kadang satuan pendidikan atau gugus depan itu kadang kan ragu-ragu dari manakah sumber dana atau kita dapat mengambil dana itu dari mana saja. Ternyata di ADRT itu sudah tercantum bahwa ada 6 sumber dana di situ. Nah, apa saja diantaranya adalah iuran pramuka. Nah kita kan saat ini agak khawatir kalau mengadakan iuran pramuka nanti akan mendapatkan sanksi. Tetapi Ya, ternyata pungli. itu ada di anggaran dasarnya ada. Kemudian ada sumbangan.
dari masyarakat bisa. Dengan yang tidak mengikat. Tidak mengikat. Kemudian juga ada bumbung pramuka, Kak. Ya, Ya, itu ya. dulu aktif ya. Kita Ya. sering mengadakan bumbung pramuka dari adik-adik setiap kali latihan atau apa, setiap ada peringatan event-event, itu juga ada di anggaran dasar. Dan juga dari APBN atau APBD, dan juga ada sumber dua lainnya. Jadi nanti kakak-kakak bisa pelajari di situ. Kita tidak usah ragu-ragu untuk menggali sumber dana. Karena di situ ada payung hukumnya ada di situ. Kemudian tentang pembubaran gerakan pramuka, itu kewenangan siapa dan bagaimana prosesnya, itu ada di bab 10. Kemudian bab 11 itu tentang anggaran rumah tangga. Nah, anggaran rumah tangga diatur dalam bab tersendiri, bab 11, dan di bab 12 adalah penutup. Itu sistematika dari anggaran dasar. Tapi kalau anggaran rumah tangga ada perbedaan sedikit, Kak. Kalau anggaran rumah tangga itu hanya 11 bab, tetapi pasalnya lumayan banyak. Karena akan bukan penjelasan, ya. Ya. Pasalnya ada 134, Kak. Nah, jadi di situ nanti ada uraian-uraian tentang apa yang regulasi-regulasi yang dibutuhkan baik oleh gugus depan maupun kuartir dalam menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Nah ini Kak, tadi ada tercantum di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa bisa saja gerakan pramuka ini dibubarkan. Iya. Kira-kira alasan yang sangat mendasar sehingga bisa membubarkan gerakan pramuka itu kira-kira yang sangat mendasar. Kenapa? Kira-kira? Dalam sebuah organisasi biasanya dibubarkan karena tidak adanya kepuasan dari sebuah anggota atau adanya inspirasi atau ide-ide dari anggota yang tidak tersalurkan. Nah, itu biasanya hal utama. Nah, mungkin di gerakan pramuka, tapi kalau di gerakan pramuka insya Allah tidak ya Pak ya? Tidak. Insya Allah tidak ada pembubaran gerakan pramuka karena ini adalah gerakan organisasi yang mempunyai tujuan yang sangat utama. Ya. Seperti visi misi gerakan pramuka itu sangat luhur dan sangat utama, Kak. Ya, Dan kan? pembinaan karakter Karakter, dan ya. keterampilan peserta didik. Atau mungkin karena adanya penyimpangan terhadap ideologi negara dan lain sebagainya oleh oknum dan lain oknum, sebagainya, kalau itu, tapi ya. kemudian dipukul rata bahwa oh ini pramuka jelek. Iya. Makanya kan ya maaf mungkin ada juga tokoh-tokoh dalam tanda petik oknum Iya, oknumnya. yang secara tidak sengaja ternyata Ingin merusak. merusak. Nah, citra gerakan. Karena kan pramuka. dulu dalam sejarah juga pernah ada bahwa di dalam kalau dulu kepanduan kepanduan itu ada misi-misi politik, ada misi-misi kepentingan dan lain sebagainya. Ini sudah tidak. Nah sekarang kan sudah tidak ada lagi karena Iya. sekarang sudah sifatnya sudah pramuka Indonesia Iya. dan gerakannya pun gerakan pendidikan. Jadi kayaknya kalau gerakan pendidikan kok sampai dibubarkan. Nah, mau jadi apa? Mau jadi apa dan mungkin sebelumnya kita harus ikut berduka cita dulu. Iya. Ikut berduka cita sebelum dibubarkan. Iya. Ada tambahan mungkin Kak dari Karena Kak? iya, kita ingat visi tadi, Kak, visi gerakan pramuka sebagai lembaga pendidikan pembentuk karakter. Nah, lembaga pendidikan utama pembentuk karakter generasi muda. Jadi ya, memang national and character building itu terbentuk melalui gerakan pramuka sebenarnya. Ya, jadi Kalau disadari. kalau Dari Luar siaga, biasa bagaimana- berarti gerakan pramuka itu benar-benar luar biasa. Yang pasti saya sendiri secara pribadi sangat merasakan. Kebetulan saya bisa sampai melawan buana kemana-mana juga dari gerakan pramuka Ya, ya. dan saya merasa dibesarkan oleh gerakan pramuka. Makanya tadi saya sampaikan juga ke keinginan saya, kalaupun saya harus mengakhiri hidup ini, Ya. ya syukur-syukur bisa mengakhiri hidup pas Ya, kegiatan pramuka. Tapi ya kalau bisa ya pas seragam pramuka lah. Hanya nanti kalau waktunya dimasukkan ya enggak usah lah pakai seragam pramuka, ngikut aturan agamanya aja lah ya. Nah, jadi Ya. kalau kita sudah ikut membina gerakan pramuka ini kan berarti kita hidupnya happy ya. Happy. Kemudian buktinya saya insya sendiri Allah kepala hampir 7 ya. Hampir Tetap kepala 7 happy, berarti kan? masih kelihatan muda, Happy. apalagi giginya juga belum tumbuh. tapi Iya. endingnya juga happy. Happy, insya Allah Karena happy. kita merasa puas berhasil bisa mendidik peserta didik kita ya, Iya. menanamkan karakter, Iya. memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi Ya, berarti ini kakak-kakak peserta KMD ini Ya.
boleh dikatakan calon-calon penghuni surga karena menyiapkan generasi muda untuk selalu happy, Iya. tapi happy yang berkualitas, Iya. produktif, Bijak. sikap lebih baik dan lain sebagainya. Iya. Dan idealnya seorang anggota pramuka bisa menjadi contoh bagi Iya. pemuda yang lain. Begitu Kak ya? Pesan satu Kak. Ada tambahan? Ya. Pesan satu. Kakak-kakak sebagai calon pembina pramuka wajib memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelum kakak-kakak melaksanakan program pelatihan atau pendidikan di gugus depan atau di kuartir rantingnya masing-masing. Nah ini Kak, Ya. seandainya Iya. peserta KMD ini ingin memiliki bukunya, Ya. buku ADART, kira-kira siapa yang bisa dihubungi? Wah itu sumbernya banyak Banyak. Kak. Sekarang media Sosial, untuk ya. informasi itu banyak. Kita Bisa. bisa download langsung. Bisa download ya? Kita waktu ngeklik ADART Gerakan Pramuka muncul berderet-deret. Kita bisa langsung Insya Ada Allah besok kedai akan pramuka. disampaikan Kak ke Besok, peserta. ya. Jadi ada diserahannya. selain buku seran ada ADART ART-nya juga. itu kita akan sampaikan. Nah, demikian peserta. Jadi apabila kakak-kakak sekalian ingin lebih mendalami tentang AD dan ART, itu nanti ada di dalam buku seran. Termasuk apa yang sudah dibicarakan oleh Kak Giono, oleh Kak Trikundari, Ya. dan nanti sebentar lagi giliran Kak Sriwit, Ya. itu nanti ada semua buku serannya. Ya. Mungkin hanya materi saya yang nggak ada di buku seran. Pengembangan ya, itu Kak, ya? sebenarnya masuk ya. Ya, tapi ada dalam buku seran ada. Nanti insya Allah ada semuanya yang disampaikan oleh seluruh pelatih ini semuanya ada di buku seran. Silakan kakak sebelum nanti mencoba praktek karena nanti di lain waktu kakak-kakak juga dituntut untuk mempraktekkan Ya, misalnya bagaimana musyawarah gugus depan, bagaimana musyawarah ranting dan lain sebagainya, termasuk bagaimana cara upacara yang benar, Ya. upacara pelantikan, upacara pembukaan latihan, upacara macam-macam. Nanti ada karena ini hari pertama tidak ada salahnya kami sampaikan ke kakak sekalian bahwa kakak-kakak nanti para peserta juga harus siap apabila diminta oleh pelatih untuk mendemonstrasikan apa yang akan dan telah diperoleh dalam kursus ini. Ya. Bahkan itu nanti juga akan ada di dalam rencana tindak lanjut. Nah ini kakak-kakak juga di situ dituntut untuk bisa berakting sehingga itu nanti bisa melengkapi bahan narakarya 1 ya. Ya. Sebelum kakak-kakak direkomendasikan untuk mengikuti kursus pembina pramuka mahir lanjutan. Jadi setelah ini, setelah selesai kursus mahir dasar ini, kakak punya peluang untuk lebih mendalami lagi, menyusun narakarya 1 dengan berbagai implementasinya, kemudian nanti sampai saatnya kakak bisa mengikuti kursus pembina mahir lanjut. Setelah mahir lanjut, kakak mau bersama dengan kami ikuti jenjang ke pelatihan yang lain di kursus pembina pramuka, kursus pelatih pembina pramuka di tingkat dasar. Ya. Ya, mungkin Kak Tri masih ada yang mau disampaikan? Sudah, terima kasih Kak. Mudah-mudahan Sudah cukup? bermanfaat. Iya. Ya, nggih. Kita lanjutkan dalam sesi ini. Kita akan membahas masalah undang-undang yang ada hubungannya dengan masalah gerakan pramuka dan mudah-mudahan nanti akan menambah wawasan bagi para calon pembina setelah diterapkan di gugus depan masing-masing. Gitu ya. Untuk sesi berikut ini akan dipandu oleh Kak Sri Widayani. Monggo Kak Sri. Terima kasih Kak Bekat kesempatan yang diberikan kepada saya. Kakak-kakak peserta kursus mahir dasar yang saya banggakan, alhamdulillahirobbilalamin dalam kesempatan bersua kali ini tetap selalu rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana kita selalu dan masih tetap diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentu saja nikmat semangat. Kakak peserta kursus mahir dasar tahun 2021 kuarter cabang Gunung Kidul yang saya banggakan, pada kegiatan kali ini mari kita bersama-sama untuk mengenal atau mengingat kembali tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, yaitu tentang gerakan pramuka.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini mengatur tentang gerakan pramuka yang merupakan suatu wadah untuk mencapai tujuan pramuka dan berasaskan Pancasila. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 ini tentang gerakan pramuka ditetapkan pada tanggal 24 November 2010 oleh Presiden Republik Indonesia yang selaku Majelis Pemimpin Nasional, yang waktu itu adalah Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 disebutkan bahwa pramuka itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menjalankan pendidikan kepramukaan. Itu sesuai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Selanjutnya, pramuka itu adalah warga negara Indonesia yang aktif, tentu saja yang aktif dalam pendidikan kepramukaan. Gerakan pramuka ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, kemudian pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan. Nah, jenjang pendidikan peserta didik ini terdiri dari siaga, penggalang, penegak, dan pandiga, yang tidak asing lagi kita kenal dengan SGTD. Juga tenaga pendidik yang meliputi pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Selanjutnya, satuan pendidikan itu maksud saya satuan pendidikan kepramukaan itu meliputi gugus depan, kemudian pusat pendidikan dan pelatihan. Itu sesuai dalam pasal 12 dan 13. Selanjutnya, seperti yang sudah disinggung disampaikan oleh Kak Pribenjari tadi ya, bahwa gerakan pramuka itu bersifat mandiri, kemudian sukarela, dan non politis. Mungkin Kak Tri bisa melengkapi terkait dengan mandiri berarti Kak itu. Itu kegiatan yang bersifat mandiri itu seperti apa? Kegiatan yang bersifat mandiri intinya bahwa dalam kegiatan kepramukaan, terutama dari segi pembiayaan, dari pembiayaan kita dituntut untuk bisa mencari sumber dana secara kreatif, tidak tergantung kepada bantuan pemerintah. Nah, ini baik bantuan pendidikan di gugus depan maupun di kuartir ranting. Jadi dikembangkan untuk bisa berkreasi, atau bahkan untuk peserta didiknya dibina untuk wirausaha. Bahkan dari SKK-nya kan ada juga dalam Pramuka Garuda bahwa peserta didik bisa untuk menghasilkan secara mandiri, menghasilkan sumber keuangan secara kreatif berdasarkan keterampilannya. Salah satunya seperti itu, Kak. Demikian Kak peserta KMD sudah dilengkapi dan dijelaskan oleh Kak Pribenjari seperti apa atau sifat pramuka yang bersifat mandiri. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya kakak-kakak, satuan organisasinya sekarang. Nah, satuan organisasinya itu terdiri dari gugus depan, yang berupa satuan pendidikan di lingkungan pendidikan formal dan berbasis komunitas. Sako ya Kak ya. Sako. Kemudian kuartir, yaitu yang terdiri dari kuartir ranting itu tingkat ranting, kemudian kuartir cabang itu tingkat kabupaten, kemudian kuarda itu tingkat provinsi, kemudian kuartir nasional. Itu sesuai dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Nah, selanjutnya kakak-kakak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka itu terdiri dari 9 bab.
Jadi kalau tadi dalam ADART itu Ya, ada 12 ada bab. ya, kalau di Undang-Undang Nomor 12 tahun Ya. 2010 itu Ada ada 9 bab Oke. dan terdiri dari 49 pasal. Oh, Nah, di mana bagian-bagiannya itu bab 1 itu mengenai ketentuan umum. ya. Kemudian bab 2 itu asas, fungsi dan tujuan. Hampir sama ya. Ya, hampir sama ADART. dengan ADART. Ya. Kemudian bab 3 ini tentang pendidikan kepramukaan. Ya. Kemudian bab 4 ini tentang kelembagaan. Ya. Kemudian bab 5 itu tugas dan wewenang. Kemudian bab ke-6 itu hak dan kewajiban. Ya. Kemudian bab ke-7 itu keuangan. Ya. Kalau di ADART tadi bab 8. ke-8. Kalau di Keuangan Undang-Undang dan Nomor 12 tahun itu Oke. di bab 7. Jadi nanti jangan sampai rancu ya Kak ya. Oke, oke. Kemudian di bab 8 itu mengenai ketentuan peralihan. Kemudian bab 9 ini ketentuan penutup. Itu tadi. Harus kita cermati ya Kak. Iya, jadi kita harus cermat dan harus bisa Menguasai, memahami kita Memahami sebagai ya. pembina pramuka terkait dengan undang-undang, terkait dengan ADART ini harus kita Payung hukumnya itu betul-betul yang harus kita kita ya, laksanakan. soalnya itu juga merupakan Iya. rohnya dari Betul, gerakan pramuka gitu. tadi. Nah, mungkin yang perlu kami sampaikan sekilas tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 ya, Ya. tentang gerakan pramuka terkait dengan penjabaran atau kelengkapan undang-undang materinya dari pasal 1 sampai 14 ini nanti bisa dibuka Ya. di Serahan buku ya. serahan ini Oke, juga kami- lengkap. Ya, Jadi betul. nanti seandainya kakak-kakak pembina calon pembina pramuka maksud saya ini akan mempelajari, akan mencermati, mendalami lebih dalam lagi ini nanti ada di dalam buku serahan. Ya. Jadi undang-undang sama ADART merupakan payung hukum Betul. dan sumber hukum Iya, yuridis. iya. Jangan sampai terlewatkan karena nanti akan Iya. terjadi pelanggaran-pelanggaran baik Betul, dalam betul kegiatan sekali, maupun Kak Tri. penyelenggaraan Iya, ya. betul, Kak Payung Tri. hukumnya yang harus kita Ini pahami harus dan kita- kita terapkan ya. betul. Gitu. Terima kasih Kak. Iya. Oke. Sudah? Iya Kak, monggo. Demikian kakak sekalian materi tentang undang-undang yang ini sebenarnya juga tidak lepas dari undang-undang yang pertama dikenakan dalam gerakan pramuka yaitu Undang-Undang Nomor 238 yang di Kepres, Kepres ya, Kepres, ya. Kepres Ya. 238 Presiden 20 Mei 1961. 61. Iya. Ini sebagai landasan hukum awal sebelum lahirnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan undang-undang yang lain. Betul. Jadi di situ ditegaskan bahwa semua bentuk organisasi yang menyerupai gerakan pramuka dilarang adanya. Maka dulu Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Kamapinas pernah mengumpulkan tokoh-tokoh gerakan kepanduan pada masa itu dari 100 organisasi kepanduan akhirnya 62 yang dapat ikut hadir dalam musyawarah nasional yang pertama Ya. itu dan diputuskan bahwa nama organisasi kita adalah Organisasi Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana pada waktu itu. Kemudian ada perubahan-perubahan, banyak hal yang disesuaikan dan diselaraskan dengan perkembangan zaman. Karena kalau kita mengikuti apa yang aslinya ya sebenarnya dulu diperuntukkan bagi generasi muda Inggris. Ketika Baden-Powell membuat yang pertama kali, kemudian dibawa oleh kaum kolonialis ke Indonesia, disesuaikan juga dengan kebutuhan, baik itu secara psikologis maupun kebutuhan perjuangan rakyat Indonesia pada waktu itu. Sehingga model yang diterapkan di Inggris, ada beberapa bagian yang memang bisa diterapkan di Indonesia, ya kita pakai. Kalau ilmu itu ternyata positif, bermanfaat, why not? Dan kita kembangkan. Nah, kita sekarang juga sudah pramuka sudah mencoba beradaptasi dengan perkembangan dunia. Termasuk diantaranya salah satunya adalah pelaksanaan KMB sekarang ini.
Ya, Kalau virtual ya. biasanya kita mengadakan KMD, KML, KPD, KPL tatap muka langsung, Ya. sehingga kita bisa berinteraksi langsung, bisa sambil mempraktekkan apa yang kita dapat Ya, dan betul. akan lebih mudah kita serap. Tapi bukan berarti hanya dengan secara virtual ini membatasi kakak-kakak untuk lebih paham, tidak. Tapi saya yakin dengan cara ini kakak-kakak juga jauh lebih menguasai dibanding saya. Kalau saya kategorinya orang jadul, jadi termasuk kelompok gaptek. Saya juga mengenal alat-alat seperti ini juga belum lama. Tapi ternyata memang ada sisi positifnya Kak Tekat. Jadi dengan model daring ini kan jarak jauh bisa kita tempuh ya. Tidak harus biaya perjalanan, tidak harus biaya tiap hari. Betul, Ini betul. jadi Lebih efektif. iya lebih efektif, efisien. Jadi Iya. gerakan pramuka itu Iya. kegiatan pramuka Bisa, tetap Itu tadi berjalan sambil meskipun menyesuaikan dalam dengan kondisi perkembangan Zaman. zaman. Jadi Dan ada saya secara pribadi baru kali ini ada peserta KMD sekaligus bisa 129. Jadi 3 hal ini perlu dibiasakan. Ternyata ada asas manfaatnya ya. Betul, ya. Kemudian asas modernnya ya seperti ini yang kita laksanakan. Kemudian yang penting kan taat kepada kode kehormatan. Ya. Wajib. Ya. Kalau taat kode kehormatan itu hukumnya wajib. Iya. Bukan lagi sunnah. Baiklah kakak sekalian, ada tambahan dari kakak yang lain? Cukup, saya kira cukup jelas sih kayaknya. Cukup. Jadi nanti para peserta silakan untuk lebih mendalami lagi dengan buku serahan yang nanti akan disampaikan oleh panitia KMD. Kalau ada hal-hal yang sifatnya perlu dikomunikasikan, kakak-kakak boleh nanti melalui WhatsApp, Japri kepada para pelatih penyaji atau ke admin. Classroom. Nah, lewat Google Classroom atau apa namanya, silakan. Mau lewat Japri, silakan, boleh. Sepanjang itu untuk kepentingan pengembangan dari apa yang sudah kakak peroleh dalam KMD ini. Masih dalam sesi fundamental. Kali ini kami akan membahas masalah pengorganisasian dalam gerakan pramuka. Sebenarnya kalau kata organisasi saya tidak perlu menjabarkan karena kakak-kakak saya yakin sudah paham sebenarnya apa sih organisasi. Nanti silahkan telah sendiri di buku-buku serahan. Tapi yang jelas saya hanya ingin menekankan bahwa dalam organisasi gerakan pramuka ini sengaja diadakan seperti itu untuk melatih peserta didik kita mulai dari tingkat siaga sampai ke anggota dewasa. Bahwa organisasi atau lembaga ini merupakan alat untuk menampung, untuk menjadi wadah bagi para anggota pramuka dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Ini kadang-kadang kita sering tumpang tindih, mau kemana kak latihan pramuka? Pramuka itu sebenarnya itu nama keanggotaannya, tapi nama kegiatannya adalah kepramukaan. Jadi ini sekedar hanya mengingatkan, menyegarkan kembali supaya nanti kita juga pilah menyebut pramuka itu bagaimana, kepramukaan itu seperti apa. Nah, wadah atau lembaganya ini adalah gerakan pramuka. Namanya juga gerakan, berarti tidak statis, bergerak. Nah, gerakan apa? Gerakan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan kepanduan ala Indonesia. Walaupun cikal bakalnya adalah ala Inggris. Tapi di Indonesia ya kita sesuaikan dengan alam Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia. Dan pada waktu itu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sugiono, dimulai dari 1908 ya, 08, kemudian Sumpah Pemuda di tahun 28 dan seterusnya dan seterusnya. Dan kebetulan landasan hukum juga sudah dibahas oleh Kak Trigundari maupun Kak Sri. Nah, ini sekarang saya coba mengupas sedikit masalah kelembagaannya. Kita mulai dari yang siaga. Di tingkat siaga ada latihan berorganisasi, latihan berkumpul untuk peserta didik siaga. Ya, namanya perindukan. Namanya perindukan, tapi lebih kecil dari perindukan ada dibagi dalam bentuk barung. Ada barung merah, barung kuning, barung hijau, barung biasanya menggunakan warna dan simbolnya adalah
segitiga ya. Ya. Nah, itu nanti makna yang sebenarnya kenapa anak-anak siaga menggunakan simbol warna. Nanti kakak-kakak yang mahir siaga nanti akan, nah ini Kak Sri kebetulan mahir siaga nanti akan lebih paham menjelaskannya. Kalau bentuk susunan upacara pada perindukan siaga itu beda dengan penggalang maupun penegak, karena memang kita menggunakan prinsip sistem among bahwa ketika kita berada di tengah-tengah peserta didik siaga itu menggunakan engarso sung tulodo. Makanya pembina sebutannya adalah yanda bagi yang laki-laki, bunda bagi yang perempuan. Nah, pembantu pembinanya tidak disebut Banbin, tapi disebut Pakcik atau Buci. Kalau laki-laki Pakcik, kalau perempuan Buci. Nah, siapa yang boleh menjadi Pakcik atau Buci? Ya, nanti termasuklah kakak sekalian yang sudah kursus pembina pramuka mahir dasar. Nah, untuk menjadi pembina, menjadi yanda atau bunda, idealnya itu yang sudah lulus mahir lanjutan, yang sudah menggunakan pita sesuai dengan tingkatannya ya. Kalau siaga ya siaga, kalau penggalang ya penggalang, pitanya merah. Kalau kuning, Kak Giono ini sebenarnya pitanya merah, tapi karena kebetulan tadi ada kegiatan terus ada masalah sehingga pitanya bermasalah. Sekarang besok dalam sesi yang berikutnya pasti beliau pakai lagi. Udah ketemu, masih ketelingsur. Masih ketelingsur. Nah, kemudian di dalam perindukan siaga ini ada kepengurusannya ya, apa istilahnya? Lembaganya ini. Dewan Perindukan ya, ada Dewan Perindukan, Dewan Siaga. Walaupun Ya. tetap yang menonjol kan pembinanya. Ya. Pembinanya ya, Ya. lebih dominan itu pembinanya. Belum bisa berorganisasi. Iya, karena tetap nanti yang pegang peranan semua aspek kehidupan kesiagaan itu ya sebenarnya ya pembina, karena pembina tetap di situ sebagai engarsa sung tulodo, apapun itu diberi contoh duluan. Kalau anak-anak biasanya ya masih suka meniru, makanya untuk pembina siaga ya sebaiknya tampil maksimal, termasuk dari cara berpakaian, cara bertutur kata, cara bertingkah laku dan lain sebagainya. Saya yakin ini bukan hal yang sulit bagi kakak-kakak yang sudah biasa berhadapan dengan siswa, apalagi yang berlatar belakang guru. Ini saya rasa sudah biasa menghadapi hal seperti itu. Hanya bedanya kalau di pramuka dan kegiatan kepramukaan itu sendiri kan sifatnya sukarela, jadi tidak mengikat. Kalau di sekolah murid melakukan pelanggaran, mungkin guru bisa langsung memberi sanksi. Di pramuka apa tidak ada sanksi? Ada, tapi caranya mungkin yang berbeda. Karena lebih banyak kita harus ngemong. Dengan sistem amongnya kita terpaksa mau tidak mau harus melaksanakan hal seperti itu, bukan terpaksa ya. Kemudian di tingkat penggalang itu ada dalam kelompok kecil itu regu. Ya. Biasanya kalau laki-laki menggunakan nama binatang, ada regu semut, ada regu gajah, itu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing anggota regunya. Anggotanya yang gagah perkasa, pemberani dan lain sebagainya, misalnya pakai regu gajah, nah monggo silakan, boleh. Mau Kak, saya pakai nama regu kucing batu misalnya. Kucing batu itu kayaknya kalau di tanah Jawa kurang, tapi kalau di luar Jawa itu banyak. Kucing batu itu sebenarnya harimau dahan. Harimau dahan kecil. Sifatnya ganas dan mudah terprovokasi. Jadi mendengar suara apa saja langsung bergeraklah. Yang diambil nilai positifnya. Jadi cepat tanggap. Boleh dipakai. Oh Kak, saya mau pilih regu tikus. Ya kalau enggak ada yang lain, pakai nama yang lain. Maksud tikus sih. Konotasinya negatif. Nah, konotasinya umumnya negatif. Tapi ada enggak kira-kira konotasi positif untuk tikus ini? Nah, ini yang harus dikaji nanti ya. Tugasnya pembina karena Madya Mangunkarso. Nah, itu pendapatnya anak-anak penggalang. Nah, kita arahkan, Bu, nek iso kalau bisa jangan pakai nama tikus, saya nama yang lain, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk perempuan biasanya menggunakan nama-nama
bunga, simbol keindahan. Karena anak-anak usia penggalang masa transisi itu kalau perempuan biasanya kepingin tampil lebih menarik ya, memilih. Mungkin dulu yang pernah jadi pembina putri ada apa peserta apa Begitulah penggalang putri, kira-kira. kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Kepengen memiliki daya tarik tersendiri. Kalau Kak Giono mungkin masa penggalangnya nggak kepingin menarik ya, tapi kepingin kelihatan satrio gitu, kelihatan satria. Kalau perempuan itu kodrati, jadi Iya, setiap alami. perempuan tetap kepingin selalu tampil menarik dalam tanda petik yang positif tentunya. Nah kemudian di dalam di atasnya regu-regu tadi ada yang namanya apa? Pasukan. Pasukan ini biasanya dipimpin oleh seorang pratama. Jadi nanti kakak-kakak kalau kembali ke gugus depan ya harus disiapkan itu. Pratama itu siapa? Ya dari ketua-ketua regu yang paling berprestasi dipilih untuk menjadi pratama. Jadi ketua regu nanti kan ada latihannya, latihan gladian pimpinan regu, Dian Pinru. Itu nanti akan dijelaskan oleh pelatih yang lain. Dian Pinru itu apa, yang boleh menjadi peserta siapa. Ya, jadi peserta didik adik-adik kita itu diberikan pembekalan begini loh cara menjadi pemimpin regu. Nah nanti pemimpin yang terbaik di antara ketua-ketua regu itu tadi menjadi pratama. Nanti dibantu oleh beberapa personil yang lain. Kemudian di tingkat penegak itu ada sangga namanya. Penegak usia berapa Kak? Lali ya. 16 sampai 20. Jadi kembali kepada kelompok penegak tadi ya. Kita mulai dari satuan kecilnya itu sangga. Jadi setiap sangga itu punya nama sendiri-sendiri. Ada sangga pencoba, ada sangga pendobrak, ada sangga perintis dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tingkatan penegak ini sendiri mempunyai tingkatan sendiri. Jadi mulai dari tamu terus mengikuti kegiatan dan seterusnya sampai akhirnya memenuhi syarat kecakapan umum untuk dilantik menjadi penegak bantara. 6 bulan kemudian kalau misalnya si penegak bantara ini aktif mengikuti kegiatan dan mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangganya Gerakan Pramuka dan memenuhi syarat kecakapan umum serta beberapa syarat kecakapan khusus yang diwajibkan berhak mengikuti mendapatkan posisi sebagai penegak laksana. Nah, kemudian kemarin saya pernah ketemu dengan salah satu anggota penegak. Kak, umur saya sekian, boleh tidak saya status penegak mengikuti kursus pembina pramuka mahir dasar yang diadakan seperti ini? Boleh. Karena persyaratan untuk mengikuti kursus mahir dasar itu 16 tahun. Tetapi untuk dilantik menjadi pembina itu ada selisih 2 tahun. Misalnya untuk menjadi pembina siaga. Siaga kan antara umur 10 sampai umur 7 sampai 10 tahun. Nah, pembina yang boleh membina siaga minimal 2 tahun di atas usia penegak pemula. Itu kebetulan saya baca PP-nya baru beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk menjadi pembina penggalang idealnya kan usianya 2 tahun di atas penggalang. Boleh saja. Tapi kalau nanti persyaratan utama itu belum memenuhi syarat, persyaratan umur, ijazah belum bisa dikasihkan. Dia hanya boleh ikut kursus tapi belum boleh menerima ijazah. Artinya dia belum boleh menerima SHB, surat hak binanya. Nah ini yang nanti perlu kita cermati. Kalau kebetulan di antara peserta KMD ini ada yang usianya baru 20 tahun ikut KMD. Kebetulan ngambil jurusan penegak, boleh tidak membina penegak? Belum. Karena belum genap usianya. Jadi walaupun sudah punya ijazah KMD tapi masih seusia penegak harus menunggu. Kami pernah punya pengalaman di luar Jawa, ada 2 anggota Polri ambil mahir lanjut jurusan penegak, tapi waktu itu beliaunya baru berusia yang satu 21 tahun, yang satu umur 22 tahun. Terpaksa ijazahnya ditunda dari lembaga pada waktu itu namanya Pusdiklat, bukan Pusdiklat. Dulu Kalem Dikacam. Nah, itu masih ditahan. Sehingga setelah umurnya 25 baru ijazahnya kita sampaikan. Itu boleh. Jadi usia siapa saja boleh ikut KMD ini, persyaratan usianya tadi minimal 16 tahun memang iya.
Kemudian ini kembali pada masalah kelembagaan. Dari unsur siaga, penggalang, penegak, dan bahkan pandega. Ini kita kumpulkan, kita padukan, kita buatkan wadah yang namanya gugus depan. Nah, gugus depan ini kebanyakan sekarang yang ada, umumnya gugus depan berpangkalan di sekolah. Iya, satuan pendidikan. Iya kan? Nah, ini ada di SD misalnya. Ini siaga penggalang umumnya ya Kak ya. Iya. Kemudian kalau di SMK, SMA, aliyah dan lain sebagainya umumnya pangkalannya penegak. Apakah itu benar? Apakah itu boleh? Boleh-boleh saja sepanjang pilah. Saya ambilkan contoh, misalnya kalau SD. Ada beberapa sekolah saya amati selama beberapa tahun terakhir, kelas 1, kelas 1, 2, 3 siaga, kelas 4, 5, 6 penggalang. Padahal pengelompokan tingkatannya kan tidak seperti itu, tapi dari usia. Seperti tadi saya contohkan, saya sempat protes sama pembina saya karena badan saya sudah besar, kok saya tidak dilantik jadi penggalang, padahal yang badannya kecil-kecil sudah penggalang. Ternyata saya tidak tahu pada waktu itu bahwa saya bisa menjadi penggalang apabila usia saya sudah melebihi 10 tahun, kan begitu. Nah ini kadang-kadang salah kaprah dalam hal ini. Termasuk misalnya siswa baru SMA atau SMK, begitu masuk langsung dianggap penegak. Padahal melewati sebagai tamu penegak saja belum. Iya. Nah ini kadang-kadang kesalahkaprahan yang seperti ini yang perlu kita luruskan juga nanti setelah kita kembali ke gugus depan. Yang paling utama yang harus diperhatikan, menjadi anggota gerakan pramuka itu kan dengan tanda yang utama nih, ini tanda pelantikan. Nah ironisnya sekarang ini banyak pramuka dadakan. Dalam arti kata ini kita ambil pembelajarannya ya. Sekarang anak-anak masuk sekolah itu biasanya sudah disiapkan pakaian seragam oleh pihak sekolah. Nah khusus untuk pakaian pramuka tahu-tahu sudah ada tanda-tanda lengkap. Padahal ini misalnya tanda pelantikan seperti yang kita kenakan setiap anggota pramuka, dia akui sah menjadi anggota gerakan pramuka setelah dipasangi tanda pelantikan. Atau mungkin kita ambil positifnya saja bahwa setiap calon siswa yang masuk mendaftar sekolah otomatis adalah anggota pramuka. Mungkin atau paling tidak diharapkan yang masuk ke sekolah situ harus menjadi anggota gugus depan di situ. Nah sekarang saya akan coba kupas masalah gugus depan. Jadi kalau dalam petunjuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepramukaan itu sebenarnya ada yang namanya gugus depan umum, ada namanya gugus depan khusus dan lain sebagainya. Kalau gugus depan umum biasanya ada golongan siaga, ada penggalang, ada penegak, pandega, dan lengkap dengan pembinanya masing-masing. Itu gugus depan umum dan pangkalannya tidak harus di sekolah. Pangkalannya tidak harus di sekolah. Nah sekarang kita karena biasanya kesulitan mencari lokasi atau tempat di mana kita bisa menggabungkan latihan antara siaga, penggalang, penegak, dan pandega secara bersama-sama. Nah sekarang ambil yang praktis supaya lebih mudah, ya sudah pangkalannya di sekolah. Apa itu tidak boleh? Boleh saja daripada tidak ada. Ada di ADAR. Ya itu sudah diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi yang benar sebenarnya gugus depan lengkap yang ada di pangkalan umum. Kemudian gugus depan itu bisa dibentuk oleh komunitas tertentu. Nah, misalnya kalau itu apa ya, satuan komunitas itu SAKO ya, SAKO. Kemudian kalau berdasarkan latar belakang agama, visi yang sama, misi yang sama dan lain sebagainya. Nah, kalau yang umum yang kita ini ya menyatunya di dalam gugus depan gerakan pramuka. Walaupun dulu ya itu di Gunung Kidul terutama ini ada 2 pangkalan gugus depan umum. Nah, sekarang kayaknya udah nggak ada. Di luar Jawa, saya juga beberapa tahun di luar Jawa, hanya ketemu satu itu di Komplek Untan, Universitas Tanjung Pura. Ini yang ini yang gugus depan umum. Jadi ada siaganya, ada penggalangnya, ada penegak pandeganya. Ya, umum. Jadi komunitasnya lengkap gitu. Sedangkan untuk di
Sini kayaknya saya belum pernah ketemu lagi selama beberapa tahun terakhir. Nah, kita harapkan nanti ada gugus depan yang punya pangkalan di luar sekolah. Karena kita harus kembalikan pada prinsipnya tadi bahwa proses pendidikan ini di luar lingkungan keluarga dan di luar lingkungan sekolah. Tapi mungkin karena untuk kemudahan-kemudahan kita, ya enggak salah kalau misalnya kakak-kakak peserta ini nantinya membentuk gugus depan di sekolah, ya silahkan, sah-sah saja. Kalau bisa di kelurahan, sah-sah saja. Makanya ada organisasi di tingkat kelurahan itu dulu ada Kuarsa, kuartir desa. Kemudian ada Mabisa, Majelis Pembimbing Desa. Nah, sekarang untuk DIY ini kan ada perubahan nomenklatur. Desa itu menjadi kelurahan. Nah, jabatannya kepala desa menjadi lurah. Apa itu lalu menjadi kuarah gitu ya? Korsa. Ya, korah. Korsa atau korah? Ini belum ketemu kayaknya belum ada. Nah, ini juga harus kita antisipasi, siapa tahu nanti muncul Ini di tingkat menjadikan kelurahan. masukan. Iya, siapa tahu nanti di tingkat kelurahan ada gugus depan yang berdiri di berpangkalan entah itu di balai kelurahan, entah itu di balai padukuhan atau di mana saja, tapi tidak di sekolah. Nah, ada gugus depan yang di sekolah ini benar enggak? Tadi saya katakan benar dan itu tidak menyalahi ADART. Selama kegiatan yang dilaksanakan itu betul-betul di luar jam sekolah. Nah, sekarang kayaknya masih ada beberapa yang masih menggunakan jam sekolah ya. Karena masuk ekstra wajib tadi kan. Nah, karena masuknya ke itu ekstra kaitannya wajib. dengan kurikulum. Ya, selama itu Ya. tidak menyalahi aturan permainan dalam gerakan Ya. pramuka, saya rasa, dan juga tidak bertentangan dengan dunia pendidikan, saya rasa sah-sah saja. Ya. Nah, ini kalau yang kakak-kakak peserta yang kebetulan dari luar dunia guru, ya mungkin nanti menyesuaikan saja lah, menyesuaikan saja. Kembali akan kami sampaikan tentang bagaimana gugus depan, bagaimana kuartir ranting, bagaimana kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Jadi aturan yang terbaru untuk gugus depan ini dilaksanakan musyawarah gugus depannya dalam satu periode itu 2 tahun satu kali. Kalau untuk kuartir ranting diadakan musrahnya 3 tahun satu kali ya. Kemudian untuk tingkat cabang, daerah, dan nasional 5 tahun. itu tetap belum ada perubahan, masih tetap 5 tahun sekali. Nah, nanti di dalam musyawarah itu ada penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus yang lama di hadapan forum. Nah, nanti ada membentuk semacam organizing committee, ada tim formatir, ada tim perumus. Iya, hasil musyawarah. Nah, Oke. jadi nanti detail secara lengkapnya akan kakak-kakak bisa baca di buku seran. Jadi itu sudah kami tuangkan di dalam buku seran, nanti silakan dipelajari. Kemudian nanti kalau ada hal yang ingin disampaikan kepada kami, butuh penjelasan, bisa melalui konten yang sudah ada, bisa melalui japri ke masing-masing pelatih penyaji materi. Tapi yang penting ada konfirmasi dulu, Kak boleh tidak ini mau kontak dengan Kak ini untuk membicarakan masalah ini. Saya rasa kakak-kakak pelatih yang lain pun juga tidak keberatan untuk menyampaikan sharing kita saling melengkapi. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan saja. Sepanjang itu masih ada hubungannya dengan masalah kursus ini. Nah, kalau materi-materi yang di luar itu ya mohon maaf, mungkin kita kesampingkan dulu. Mungkin ada tambahan dari kakak yang lain tentang organisasi ini? Dari Kak Tri misalnya? Cukup, Pak. Monggo Kak Giono. Untuk fundamental gerakan pramuka ini kan memang pada dasarnya merupakan dasar kita berpijak dengan menggunakan 8 metode kepramukaan Ya. dengan tujuan akhirnya itu menentukan karakter dan keterampilan bagi peserta didik. Mungkin itu intinya. Mungkin dari Kak Sri. Yang jelas setelah mendengar keterangan dari Kak Teka tadi, peserta KMD semakin lebih jelas sehingga nanti di dalam menyampaikan informasi ke teman-temannya dan sebagainya ini akan lebih jelas sehingga gerakan pramuka itu sudah tidak diragukan lagi. Mana jangan ya? Iya. Demikian kakak sekalian materi fundamental ini, dan
nanti akan dilanjutkan dengan session-session yang berikutnya dengan materi yang berbeda. Saya rasa dalam penyampaian kami mungkin banyak hal yang membuat kakak-kakak sekalian bingung atau kurang paham, nanti bisa diulas di sesi yang lain. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. WhatsApp Gunung Kidul. Kokoh, bersinergi, berprestasi. Prestasi. Kota